Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan membahas tentang letak astronomis dan geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, seperti yang kita ketahui sama-sama, bumi kita bulat, dan bumi itu berputar pada porosnya selama 24 jam. Perputaran bumi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Luas bumi kita mencapai 510,1 juta kilometer persegi loh. Luas bukan? Dan sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perairan. Karena bumi kita sangat luas, maka kita akan kesulitan menemukan satu letak wilayah di permukaan bumi. Untuk menemukan suatu wilayah di bumi, maka para ahli kemudian sepakat membuat sebuah garis hayal yang disebut dengan garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal pada globe dan peta yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat. Garis astronomis terdiri dari dua bagian. Yang pertama, yang kita kenal dengan sebutan garis lintang. Yang kedua, kita sebut dengan garis bujur. Sekarang, kita bahas garis lintang terlebih dahulu ya. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Garis lintang adalah garis lurus yang bentuknya horizontal. Garis lintang yang tepat berada di tengah bumi disebut dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini adalah contoh garis lintang. Perhatikan ya. Yang pertama, garis yang ada di tengah-tengah permukaan bumi disebut dengan garis lintang 0 derajat atau disebut dengan garis khatulistiwa. Kita naik ke sebelah utara. Ini adalah garis lintang utara 30 derajat atau nantinya bisa kita sebut dengan garis 30 derajat lintang utara. Ini adalah garis 60 derajat lintang utara dan ini adalah garis 90 derajat lintang utara. Selanjutnya kita lihat bagian selatan ya. Nah, 30 derajat di selatan garis khatulistiwa kita sebut dengan garis 30 derajat lintang selatan. Ini adalah garis 60 derajat lintang selatan dan yang paling bagian bawah tentu saja kita sebut dengan garis 90 derajat lintang selatan. Apa sih pengaruh garis lintang bagi kehidupan kita semua? Coba kalian simak peta pembagian garis lintang berikut. Negara yang terletak di antara 0 derajat hingga 23,5 derajat lintang utara atau 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan adalah negara-negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu adalah iklim yang ditandai dengan dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedikit banyak kalian sudah memahami garis lintang bukan? Sekarang tiba saatnya kita memahami apa itu yang disebut dengan garis bujur. Garis bujur adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara tegak dari atas ke bawah. Garis bujur adalah garis lurus vertikal. Garis bujur yang tepat di tengah bumi disebut dengan garis meridian. Garis meridian membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan timur, atau biasa kita kenal dengan sebutan bujur barat dan bujur timur. Kita lihat yuk sama-sama contoh garis bujur yang ada di permukaan bumi. Nah, ini adalah garis bujur 0 derajat atau garis bujur yang tepat berada di tengah bumi. Garis ini disebut dengan garis meridian. Selanjutnya, ini adalah garis 30 derajat bujur timur karena letaknya ada di sebelah timur. Kemudian ini adalah garis 60 derajat bujur timur. Ini adalah garis 30 derajat bujur barat karena letaknya ada di sebelah barat. Dan ini adalah garis 60 derajat bujur barat. Lalu, apa pengaruh garis bujur terhadap kehidupan sehari-hari?
garis bujur berpengaruh pada pembagian waktu. Coba kalian simak peta berikut ini. Di bumi, setiap wilayah yang garis bujurnya berbeda 15 derajat, artinya negara tersebut memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Contoh kota Mekah dan Jakarta, berbeda 60 derajat, artinya Mekah dan Jakarta berbeda 4 jam. Garis meridian tepat berada melewati kota Greenwich atau kota London yang ada di Inggris. Oleh karena itu, Greenwich dijadikan patokan waktu dunia yang biasa kita kenal dengan istilah Greenwich Mean Time. Jika ada satu kota berbeda 7 jam dengan Greenwich, artinya kota tersebut kita sebut dengan GMT plus 7. Tadi kita sudah pelajari sama-sama tentang garis lintang dan garis bujur. Sedikit banyak kalian sudah memahami bukan? Nah, sekarang bagaimana kita tentukan letak astronomis kawasan Asia Tenggara? Yuk kita simak. Sekarang kita pelajari yuk bagaimana caranya menentukan letak astronomis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, kita buka peta pertama kali ya, dan kalian lihat pada peta pasti ada garis-garis astronomis yang bentuknya tegak dan lurus. Yang lurus disebut garis lintang, yang tegak disebut dengan garis bujur. Sekarang kita lihat negara yang ada di kawasan paling utara Asia Tenggara adalah negara Myanmar. Negara ini memiliki letak lintang 28 derajat lintang utara. Selanjutnya, negara yang memiliki letak paling selatan di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, yang memiliki letak 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya, letak negara paling barat di kawasan Asia Tenggara adalah Myanmar, yang memiliki letak 93 derajat bujur timur, dan negara yang memiliki letak paling timur di Asia Tenggara adalah Indonesia, yang memiliki letak 141 derajat bujur timur. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bukan? Artinya, letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalian sudah tahu letak astronomis ASEAN adalah sebagai berikut. Akan tetapi, dari letak tersebut apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulan letak astronomis ASEAN adalah: pertama, berdasarkan garis lintangnya, wilayah Asia Tenggara berada di sekitar garis khatulistiwa. Artinya, wilayah Asia Tenggara sebagian besar negaranya memiliki iklim tropis. Kedua, berdasarkan garis bujur, wilayah Asia Tenggara memiliki lebar 48 derajat. Artinya, wilayah Asia Tenggara akan dibagi menjadi 3 daerah waktu. Anak-anak, jika sebelumnya kalian mempelajari tentang letak astronomis, sekarang kita pelajari lagi letak yang lainnya yang juga cukup penting untuk kita pelajari. Letak tersebut adalah letak geografis. Nah, sekarang kita lihat di mana letak geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada yang sudah pernah tahu belum? Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Jika diperhatikan pada peta, letak geografis Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta ada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Asia Tenggara adalah kawasan yang sangat strategis, bukan? Kawasan ini dijadikan lalu lintas perdagangan dunia, tidak hanya saja melalui jalur transportasi laut, tapi juga melalui jalur transportasi udara. Nah, apa saja keuntungan letak geografis kawasan Asia Tenggara? Yang pertama, kawasan ini menjadi jalur perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis. Yang kedua, karena memiliki jalur yang sangat strategis, akhirnya kawasan ini memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Banyak turis-turis asing yang datang ke negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, karena sering didatangi oleh negara-negara lain, maka akses informasi yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara cukup cepat, sehingga
kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang paling banyak menerima perubahan sosial dan budaya. Tentu saja, selain karena keuntungannya, letak geografis Asia Tenggara yang strategis itu juga membawa kerugian loh. Yang pertama, lebih mudah terjadinya pasar gelap atau yang disebut dengan illegal market. Yang kedua, terkadang budaya asing yang masuk ke kawasan Asia Tenggara adalah budaya yang kurang baik, sehingga bisa saja budaya tersebut merusak tatanan budaya yang dimiliki oleh negara masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah membahas ya, bagaimana menentukan letak astronomis dan letak geografis suatu kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara, dan apa saja pengaruhnya bagi kawasan tersebut. Nah, jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dari Farida untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.